warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andra. Di video saya kali ini saya mau memenuhi permintaan dari banyak penumpang ya, yang udah lama banget suka komen minta jadwal sama harga tiket yang sekarang ya. Jadi ada iklan. Ada apa Bang Kodir? Hah? Dimas kayaknya iklan. Jadi untuk jadwalnya kita mulai dari Tasik dulu ya. Untuk Untuk yang ke Tasik, jadwalnya seperti biasa dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Setiap jam ada ya. Jadi untuk Anda yang mau pulang ke Tasik, setiap jam ada dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Itu jadwalnya jadwal normal seperti sebelum tutup terminal ya. Jadi udah normal untuk jadwalnya. Dan untuk harga tiketnya, untuk yang ke Tasik itu yang untuk first class-nya 115.000, dan untuk yang bisnis AC-nya 105.000. Ini harganya sepertinya sih bukan harga normal ya. Jadi ini harga tiket sementara, jadi sewaktu-waktu bisa turun kembali. Dan untuk jadwal yang ke Pangandaran masih seperti biasa, pagi sore jam 6 pagi sampai jam 8 malam ya. Jadi kalau jam 6 pagi sampai jam 8 pagi, jam 6 sore sampai jam 20.00 ya. Jadi untuk Banjarsari juga sama, karena Banjarsari itu kan mengikuti harga maksud saya jadwal Pangandaran Banjarsari itu sama ya. Jadi untuk harga tiketnya pun sama. Jadi harganya 185.000 untuk Pangandaran dan Banjarsari. Untuk Banjarnya, kalau Banjar itu kan biasa mengikuti Pangandaran Karangpucung ya. Jadwalnya mengikuti Pangandaran Karangpucung. Untuk harga tiket Banjarnya 155.000 ya untuk harga Banjar Patroman. Maksud saya harga tiket Banjar Patroman itu 155.000. Tapi jadwal untuk Banjar Patroman ini ada yang agak sore ya, sekitar jam 4-an, itu untuk yang khusus Banjarnya. Cuman untuk bisa naik Karangpucung dan Pangandarannya mengikuti jadwal Pangandaran dan Karangpucung. Lalu untuk Kawali jadwalnya masih sama yang seperti yang dulu, pagi jam 7, sore malam jam 7. Tapi terkadang lebih cepat atau lebih awal, karena sekarang itu kan penumpang lagi sepi ya, jadi bisa cepat, bisa agak lambat gitu. Jadi mohon dimaklumi. Dan untuk harga tiketnya sendiri itu 150.000 untuk Kawali ya, Bekasi Kawali atau Kawali Bekasi. Dan untuk Ciamis biasanya mengikuti tarif Banjar ya, 155. Kalau dari Bekasi itu 155. Walaupun ada turun di Ciamis, tetap tarifnya tarif Banjar, jadi 155. Kalau dulu itu kan bisa di Banjar sendiri, Ciamis sendiri. Cuman untuk sekarang nggak tahu, ini mungkin untuk sementara ya. Untuk seterusnya saya belum begitu tahu pasti, tapi ya mudah-mudahan kedepannya bisa cepat normal kembali ya. Dan untuk tarif Karangpucungnya itu sekarang 165.000 untuk ke Karangpucungnya. Dan untuk jadwalnya sendiri itu pagi jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Dan untuk sorenya jam 6 sore sampai jam 20.00. Terus kalau kemarin ada yang komplain kenapa harga tiket Budiman itu mahal ya. Mungkin untuk seluruh PO di seluruh Indonesia itu sebenarnya ada kenaikan harga tiket. Jadi kenapa Budiman mahal? Karena kita kayak Budiman Tasik Bekasi itu kan ada fasilitas tersendirinya ya. Jadi nggak semua bisnis. Kalau bisnis kita kayak PO sebelah juga sama 105.000. Dan untuk yang first class ini kan karena berbeda, seperti yang saya duduki ini adalah first class Lutek. Di sini ada bantalnya, ada sandaran kakinya. Jadi penumpang Budiman yang udah sering naik bis Budiman dari Tasik Bekasi udah tahu lah ya perbedaan bisnis sama first class ini. Jangan disamakan. Kenapa Budiman mahal? Karena beda fasilitas, beda harga tiketnya. Dan untuk jadwal tahun baru 2022
2021 itu kan banyak yang nanya juga, Mbak jadwalnya gimana, tetap jadwalnya tetap dan harga tiketnya tetap. Jadi untuk kenaikan tuh tidak, karena kalau kenaikan itu untuk lebaran saja ya. Cuman kalau sekarang lagi mahal emang mungkin karena ya mengikuti PSBB. Sebenarnya udah nggak PSBB atau gimana saya kurang tahu, cuman tarifnya yang jelas untuk semua PO itu belum ada yang turun. Jadi saya juga cari-cari informasi, emang semua PO kayak yang ke Bogor, ke Sukabumi itu juga sekarang mengalami naikkan 2 kali lipat. Yang biasa cuma 60.000, yang tadinya Sukabumi 50.000 sekarang aja jadi 80. Jadi ada kenaikan sendiri. Jadi Bogor aja yang biasanya cuma 16.000 sekarang yang jadi 30.000. Jadi untuk sementara ini kenapa harga tiketnya mahal, mohon dimaklumi karena ini juga nggak selamanya sih, hanya sementara. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, bisa cepat normal lagi. Pokoknya untuk tahun baru jadwalnya tetap ya, harga tiket tetap, jadi nggak ada perubahan sama sekali. Tapi nanti kalau ada perubahan pasti ada informasi ya. Oh iya, dan untuk pemesanan tiket online-nya kan kemarin banyak yang nanyain ya, Mbak tiket online ada yang bisa dipakai dan ada yang tidak bisa dipakai. Memang saya sudah menanyakan langsung ke kantor, katanya yang bisa dipakai itu yang sudah lama punya aplikasinya. Tapi kalau yang baru ngedownload itu katanya sih nggak bisa gitu, katanya kata kantor. Kemarin saya sempat nanyain kenapa ada yang bisa beli via aplikasi, ada yang tidak. Emang sekarang lagi sepi via aplikasi, mungkin karena ada pembaruan atau bagaimana saya tidak tahu, atau karena keadaan yang sekarang saya juga kurang tahu. Cuman sekarang yang sudah punya aplikasi Budiman Mobile, kalau Anda pengen pesen lewat aplikasi silakan pesen lewat aplikasi, karena yang sudah mempunyai lama itu sudah bisa aplikasi akun yang lama ya. Mungkin kalau yang sekarang kita habis mendownload itu juga agak susah. Emang kebanyakan pada banyak laporan kenapa nggak bisa dipergunakan, karena mungkin ada pembaruan atau bagaimana, saya kurang tahu, karena itu kantor yang tahu ya. Jadi untuk Anda yang bisa menggunakan aplikasi silakan pemesanannya 3 hari atau 4 hari sebelumnya, karena kalau kurang seminggu atau kurang 2 minggu kayaknya kurang bisa. Jadi terlalu jauh, jadi minimal itu 3 hari atau 4 hari sebelum jadwal pemberangkatannya. Jadi tolong diusahakan ya, kalau yang sudah memesan tiket online via aplikasi, jam kedatangannya itu paling telat 30 menit sebelum pemberangkatan. Jadi kita nggak nunggu setelah kita berangkat Bang baru datang. Kadang-kadang kan jam 8 kurang 5 menit kadang-kadang penumpang baru datang, mobil udah berangkat, karena jadwalnya itu kalau di terminal sama di pool itu beda, susah diaturnya. Jadi kita kelamaan ngetem juga, kita kan nggak boleh sama pihak disubnya ya. Jadi kalau terlalu cepat penumpang juga sekarang kan lagi susah, jadi mohon dimaklumi kalau memang tidak normal, bukan tidak normal sih, belum normal seperti dulu. Sementara kita seperti ini dulu, yang penting ada armada Budiman yang di Terminal Bekasi ini. Kemarin kita bulan puasa aja 1 bulan lebih kita nggak ada mobil kan di sini, jadi sekarang disupirin aja. Kalaupun harga tiket sekarang agak mahal, itu juga sifatnya sementara, tidak seterusnya. Jadi semoga kedepannya cepat turun lagi ya. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa di like, share, and comment ya. Untuk informasi terbarunya tunggu video Neng Andra yang terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.